Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya akan mereview beberapa makalah. Review saya ini meskipun hanya mengambil sampel beberapa makalah dari kalian, tetapi ini dijadikan sebagai pedoman revisi untuk semuanya. Makalah pertama yang akan saya review adalah makalahnya Mbak Bella Fitriani. Ini yang baru saja dikirim ya. Yang judulnya adalah Pendidikan, Kualitas Pendidikan Islam di Era Global di Indonesia. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan dulu, apa bedanya naskah buku dengan artikel jurnal? Kalau naskah buku itu sifatnya deskriptif, konseptual. Kalau jurnal, artikel jurnal itu dia sifatnya apa? Kritis, analitis, dan aktual. Aktual itu apa sih? Mengandung kebaruan, itu ya. Bedanya di situ. Dan yang namanya artikel jurnal itu harus berangkat dari masalah, dari problematika. Kalau naskah buku nggak usah berangkat dari masalah, nggak apa-apa. Misalnya kamu menjelaskan tentang manajemen pendidikan, unsur-unsur manajemen, kemudian langkah-langkah manajemen dan lain sebagainya, itu tanpa ada masalah nggak apa-apa, karena kalau naskah buku sifatnya konseptual, deskriptif konseptual. Tapi kalau di artikel ilmiah nggak boleh, ya. Artikel ilmiah ditulis berangkat dari problem, harus ada problem. Yang problem itu nanti akan dianalisis, dikritisi. Maka dalam makalah itu, di dalam makalah, pendapat penulis atau perspektif penulis harus sangat dominan, gitu loh ya. Jadi jangan terlalu deskriptif kalau di artikel jurnal atau makalah ilmiah itu ya. Nggak bisa. Oke, kemudian problem itu harus muncul di pendahuluan. Sekarang mari kita analisis makalahnya Mbak Bella Fitriani ini gimana ini. Paragraf pertama, Mbak Bella menyampaikan pendidikan berperan sebagai alat mencapai ilmu pengetahuan bla bla bla. Jadi menjelaskan tentang peran pendidikan. Paragraf kedua menjelaskan pendidikan mempunyai tujuan mempersiapkan individu yang dapat menyesuaikan diri bla bla bla. Ini bicara tentang tujuan pendidikan. Kemudian paragraf ketiga, terdapat dua aliran dalam pandangan teoritis pendidikan. Jadi menjelaskan dua aliran, gitu ya. Kemudian tiba-tiba paragraf keempat bicara pendidikan Islam. Paragraf 1, 2, 3 bicara tentang pendidikan, tiba-tiba paragraf keempat bicara pendidikan Islam. Nyambungnya di mana ini? Gitu kan? Nah, kemudian dijelaskan di ini. Pendidikan Islam mampu menjadikan kebebasan individu serta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat sesuai dengan tujuan dan cita-cita pendidikan. Masalahnya di mana? Gitu loh ya. Ini kan pendahuluannya nggak ada problematika, nggak ada masalah. Ya kan? Masalah itu apa sih? Di dalam artikel ilmiah masalah itu apa? Gampangannya gini, yang disebut dengan masalah itu adalah alasan kenapa kamu memilih judul itu. Gitu loh ya. Ditantumkan itu, alasan kenapa kamu memilih judul itu di dalam bagian pendahuluan. Gitu ya. Nah, di bagian pendahuluan ini, misalnya judul kamu adalah Kualitas Pendidikan Islam Era Global. Kualitas pendidikan Islam era global. Ya berarti di bagian pendahuluan harus mencantumkan problem yang terkait dengan kualitas pendidikan Islam. Misalnya pendidikan Islam kamu anggap tidak berkualitas pada sisi lembaganya atau pada sisi kurikulumnya atau pada sisi pada sisi manajerialnya gitu ya. Kemudian kamu memiliki pandangan tentang bagaimana seharusnya gitu ya. Nah, itu masalah itu dicantumkan di di pendahuluan. Jadi pendahuluan di dalam artikel ilmiah, dalam makalah ilmiah wajib hukumnya mencantumkan adanya problematika di situ, gitu ya. Dan jangan terlalu global karena ini makalah. Kalau kamu bicara tentang kualitas pendidikan Islam misalnya, kamu ingin bicara tentang masalah yang ada di pendidikan Islam, ya disempitkan. Jangan masalah yang umum gitu, jangan disempitkan misalnya pada kurikulumnya kah, atau pada manajerialnya kah, atau pada apa yang kecil-kecil aja. Jangan terlalu bombastis gitu ya, karena ini bukan skripsi, tapi ini artikel
penelitian, artikel jurnal saja, yang untuk level mata kuliah saja, gitu ya. Itu yang pertama. Poinnya apa? Bagian pendahuluan harus ada apa? Problem, harus ada masalahnya, gitu ya. Kemudian kita lihat pada pembahasan. Nah, dalam pembahasan, di dalam artikel ilmiah harus ada pandangan-pandangan orisinil dari penulisnya. Jadi pandangan-pandangan kamu, ide-ide kamu tuh pengennya gimana? Tuangkan semuanya di dalam tulisan. Gitu ya. Jangan sampai begini. Jangan sampai misalnya paragraf pertama kamu ngutip dari buku A, paragraf kedua ngutip dari buku B, paragraf ketiga ngutip dari buku C. Setelah itu ganti subbab. Jangan seperti itu. Kalau sampai begitu artinya itu hanya clipping, bukan makalah, gitu ya. Jadi mungkin untuk makalahnya Mbak siapa ini, Mbak Bella, saya cukupkan sampai di sini dulu. Jadi poinnya adalah pada problem. Nanti saya sambung lagi pembahasannya pada makalah yang lain. Oke ya.